Bagaimana ini? Ayah tidak boleh mati. Tai Sui, ibu, Tai Sui punya khasiat ajaib. Cepat keluarkan Tai Sui itu. Cepat, kalau tidak segera diberikan ke ayah, sudah terlambat. Minggir. Kakak. Jari Gongping bergerak. Anakku, Dia bangkit dari kematian. Gongping. anakku. Kamu sudah sembuh. Syukurlah. Fubao yang menyelamatkanku? Betul. Kalau begitu, dia memang bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Mulai sekarang, aku akan lebih menyayanginya. Asyik, aku punya ayah dan ibu. Ayah, ibu, Fubao pasti akan membuat kalian hidup enak. Ibu. Sekarang pengeluaran keluarga besar kita ini. Semuanya dari kas keluarga. Sekarang kakak ipar. Bersikeras mau membesarkan anak tak berguna ini. Kalau begitu, aku dan keluarga kakak kedua. Rugi besar dong. Aku bersedia membesarkannya. Jadi, aku akan mencari cara. Keluarga kami, uang yang disetor ke kas keluarga tidak akan berubah. Uang untuk membesarkan anak ini, aku akan cari sendiri. Kakak ipar, bukan aku mau bilang apa-apa ya. Yang kamu gendong itu, dia bukan cuma anak tak berguna. Dia juga pembawa sial. Dia yang bikin aku tidak bisa hamil lagi. Kamu ngawur. Aku sudah memutuskan. Mulai hari ini, anak ini akan diasuh oleh keluarga anak sulung. Ibu, kenapa begitu? Diam. Kalau kamu tidak setuju, kita pisah rumah saja. Aku akan tinggal dengan keluarga anak sulung. Kita akan bersama-sama membesarkan darah daging keluarga Zhao kita. Hanya saja, si kecil ini, seperti anak kucing kecil, harus cari cara, cari makanan bergizi, untuk memulihkan tenaganya. Ini benar-benar masalah besar. Aduh, ibu, aku mau dengar di luar. Ada suara apa? Ya, cuci kentang ini. Ibu, cepat kemari. Ada masalah besar. Ada apa? Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu aku keluar, kelinci ini sudah diam di sini. Dan ayam ini, tiba-tiba mulai bertelur sendiri. Aduh. Ini benar-benar berkah dari langit. Anak ini pasti akan menjadi anak pembawa berkah. Cuma anak tak berguna. Berkah apa yang bisa dia bawa? Keluarga Zhao, gawat. Gongping kalian berburu di gunung. Digigit ular berbisa. Dia sekarat. Ah, Gongping, Kakak, Gongping. Gongping, Ibu, Gongping, anakku, jangan menakuti ibu. Cepat sadar. Gongping, sadarlah. Dokter, cepat tolong dia. Tidak bisa. Ular yang menggigitnya itu sangat beracun. Racunnya ini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kalau ke kota, butuh 3 jam. Sepertinya tidak akan sempat. Dokter, saya mohon, pikirkan cara lain untuk menyelamatkan Gongping. Tolong selamatkan dia. Dia sudah tidak bernapas. Kalian lebih baik segera siapkan upacara pemakamannya. Ibu, sudah kubilang dia pembawa sial, kan? Baru saja diadopsi. Sudah, membuat kakak meninggal. Bagaimana ini? Ayah tidak boleh mati. Tai Sui, ibu, Tai Sui punya khasiat ajaib. Cepat keluarkan Tai Sui itu. Cepat, kalau tidak segera diberikan ke ayah, sudah terlambat. Minggir. kakak, Jari Gongping bergerak. Anakku, dia bangkit dari kematian. Gongping, anakku. Kamu sudah sembuh. Syukurlah. Bagaimana mungkin? Nadi stabil.
Semua racun hilang. Gong Ping sudah sembuh. Bagus sekali. Gompin. Fubao yang menyelamatkanmu. Fubao? Kakak ipar sudah gila ya? Anak tak berguna ini bisa menyelamatkan orang? Menurutku kakak ipar ini memang sengaja melawan kita. Maksudmu? Fubao yang menyelamatkanku? Betul. Kalau begitu, dia memang bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Mulai sekarang, aku akan lebih menyayanginya. Asyik. Aku punya ayah dan ibu. Ayah, ibu. Fubao pasti akan membuat kalian hidup enak. Kelompok mana yang terbakar? Katanya kelompok 2. Kepala pabrik sedang marah besar sekarang. Gawat. Kalau sampai ketahuan, kalau aku yang menyulut api itu. Tidak bisa. Aku harus cari cara. Siapa yang melakukannya? Cepat mengaku. Kalian tidak mau mengaku jujur? Kamu. Itu kamu. Pasti kamu. Bukan aku, bukan aku. Pasti kamu. Kepala pabrik. Bukan aku juga. Baiklah. Tidak ada yang mau bicara. Hari ini, kalian saling melaporkan. Siapa yang melaporkan pelaku sebenarnya? Akan kuangkat jadi kepala kelompok. Kepala kelompok, gaji bulanan akan bertambah beberapa keping. Kepala pabrik, aku tahu siapa pelaku pembakaran itu. Siapa? Dia, Chang Xiulian. Silakan laporkan saja, tapi harus ada bukti. Tidak bisa hanya berdasarkan keterangan sepihak. Hal-hal gaib dan tak masuk akal. Bagaimana saya bisa percaya? Waktu itu siang hari. Semua orang pergi makan. Hanya ada saya dan Chang Xiulian. Berdua saja di sana. Saya memang melihat dia menendang sesuatu. Tapi saya tidak tahu kalau itu pemicu api. Salah saya juga tidak segera menyelamatkan kerugian pabrik. Kamu, jam berapa kamu keluar dari bengkel? Jam 12:30 siang. Saya melihatnya dengan jelas. Jam 12:30 siang itu, saya sama sekali tidak ada di bengkel. Kakak ipar, saya tahu kamu tidak mau mengakuinya. Saya juga tidak mau melaporkanmu. Tapi, salah tetap salah. Chang Xiulian, ada saksi dan bukti. Kamu masih berani menyangkal? Karena saya punya saksi. Karena saya punya saksi. Kemari. Nona Zhang Xiulian berjasa dalam memadamkan api. Mulai hari ini, dia dipromosikan menjadi kepala regu. Diberi hadiah 200 yuan. Kepala pabrik. Ini. Ada apa ini? Kemari. Karena bantuan Zhang Xiulian, bengkel regu 2 berhasil menyelamatkan kerugian ratusan ribu yuan. Bahan kulit kita benar-benar tidak apa-apa. Bagus sekali. Uang tunai 200 yuan. Aku dan Gongkai sebulan. Bahkan tidak dapat 30 yuan. Dia Chang Xiulian. Memangnya dia siapa? Betul. Kepala pabrik, Anda harus adil. Kepala pabrik. Meskipun Anda mengagumi kakak ipar saya, Anda tidak bisa terang-terangan memihaknya begitu saja. Kenapa? Apa kamu meragukan perkataanku? Aku juga membantunya menyalahgunakan wewenang. Mana berani saya meragukan Anda? Karena Anda bilang dia tidak melakukannya. Ya sudah, anggap saja dia tidak melakukannya. Wah, kakak ipar. Aku benar-benar iri padamu. Deh. Wanita jahat. Sengaja merusak nama baik ibuku. Aku kesal sekali. Ibu, pukul dia. Ah, Apa kakakmu tahu? Tidak masalah. Tapi hari ini, aku akan menggantikan kakakmu untuk memberimu pelajaran. kenapa kamu memukulku? Aku tidak salah bicara. Kenapa? Karena dengan beberapa patah kata, kamu merusak reputasiku.
Bahkan jika aku menamparmu beberapa kali lagi, itu pantas kamu dapatkan. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Dengan beberapa patah kata, kamu memutarbalikkan fakta. Dari perkataanmu, kamu bilang aku dan kamerat Xiao Zhang punya hubungan yang tidak pantas. Bilang aku melindungi kamerat Sang Xiulian. Apa kamu tidak pantas dipukul? Nyonya kepala pabrik datang. Kalau bukan karena siang ini, aku bersama Xiao Zhang. Aku hampir percaya omong kosongmu. Hampir. Siang ini, kami berdua suami istri. Saat makan, Xiao Zhang membawa anak-anak kemari. Makan pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Ibu hebat deh. Ternyata langsung datang ke kantor kepala pabrik. Kalau begitu, tidak perlu takut wanita jahat itu berbuat jahat lagi deh. Saudari Zhang, ada apa? Kepala pabrik. Nyonya, saya punya beberapa saran kecil untuk pabrik. Tidak tahu apakah ini waktu yang tepat? Tepat sekali. Silakan bicara saja. Lihatlah. Ini adalah beberapa saran yang saya rangkum. Tidak tahu apakah berguna. Dalam beberapa tahun terakhir, industri tekstil, selain berkembang pesat, juga menghadapi beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Pembaruan peralatan, menggunakan mesin dan peralatan canggih, untuk meningkatkan akurasi pemrosesan. Kenapa aku tidak tahu cara ini? Ya, Xiao Zhang, kamu benar-benar jenius. Hahaha. Hanya beberapa ide sederhana saja. Semoga bisa memberikan kontribusi untuk pabrik. Sini, lihatlah. Masih ada lagi di belakang. Xiao Zhang, kok kamu punya banyak ide-ide baru? Hebat sekali. Aku cuma wanita desa biasa. Pernah sekolah beberapa tahun. Jadi kadang ada ide-ide yang tiba-tiba muncul di kepala. Sudah jam 12:30. Aku lihat dari cermin Kian Kun. Kebakaran akan terjadi tepat pada jam ini. Anak itu mungkin lapar. Aduh. Ya. Anak ini lucu sekali. Jangan biarkan dia kelaparan. Cepat kembali ke bengkel. Cari makanan untuk anak itu. Nyonya, kepala pabrik, aku punya satu lagi. Saran dan rencana konkret. Di bengkel. Apa kalian mau melihatnya? Ayo. Cepat pergi lihat. Ayo. Xiao Zhang hari ini, bersama kami berdua, sepanjang waktu. Kalau bukan karena kebetulan, kami datang ke bengkel. Kami tidak akan tahu bengkel terbakar. Orang iseng ini, apa niatnya? Aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa, tapi kamu terang-terangan memfitnah dan mencemarkan nama baik saudari Zhang. Kamu sendiri yang bilang. Yang terakhir pergi, hanya kamu dan saudari Zhang. Sekarang saudari Zhang sudah membuktikan dirinya tidak bersalah. Pelaku pembakaran itu adalah kamu. Tidak, bukan aku. Bisa jadi orang lain juga, kan? Kita semua punya alibi. Siapa lagi yang ingin kamu tuduh? Menurutku, pelaku pembakaran itu dia. Dia tadi itu cuma maling teriak maling. Kepala pabrik, bawa dia ke kantor polisi. Aduh. Kakak ipar, tolong aku dong. Aku salah. Kumohon, minta kepala pabrik memaafkanku. Memaafkanmu? Tadi saat kamu memfitnahku, apa kamu berpikir untuk memaafkanku? Pelaku kejahatan harus menerima balasan yang setimpal. Bawa dia pergi. Dasar si pincang. Kau sengaja membiarkanku mati. Aku pasti akan bilang ke ibu. Akan kuberitahu semua orang. Kau yang mencelakaiku. Baik, aku tunggu. Ibu, hari ini Fubao mulai sekolah. Dia dapat nilai 100 loh. Aduh, melenceng lagi. Dapat 100 juga kenapa? Tetap saja anak tak berguna. Wanita jahat. Aduh, Tianciku, tidak apa-apa, kan? Fubao, dasar anak nakal. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengganggu adikmu? Percaya atau tidak, aku akan suruh paman ketigamu memukulmu sampai mati dengan tongkat.
Sekarang kau merasa kasihan, ya? Adik ipar, bukankah kau bilang pertengkaran kecil antar anak-anak? Orang dewasa jangan ikut campur? Mulai sekarang, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Dasar anak tak berguna. Apa ibumu belum cukup memalukan? Hah? Akan kuberitahu. Ibumu itu pincang. Pincang. Tahu tidak? Aduh, jalan saja tidak becus. Masih mau lari-lari lagi. Ble, anak si pincang. Nanti juga jadi pincang kecil. Kamu yang pincang. Ibu pasti sembuh. Dia pasti bisa memenangkan pertandingan. Menyebalkan sekali. Aku harus mencari cara untuk menyembuhkan ibu. Apa yang kamu tahu? Kamu berani setuju. Ibumu berani setuju tidak? Aku setuju denganmu. Kalau mau tanding, ayo tanding. Siulian, jangan memaksakan diri. Kakak ipar, ini cuma masalah ikan. Bagaimana kalau tidak usah saja? Aku sudah memikirkannya dengan matang. Karena Fubao merasa aku bisa menang, aku pasti bisa menang. Sampai jumpa di ujung desa sore ini. Ayo kita pergi. Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggumu mengalahkanku. Aduh, dengar-dengar menantu sulung Guying dan menantu ketiga akan tanding lari. Di ujung desa, lihat siapa yang duluan sampai puncak bukit. Bukankah menantu sulung Guying ini seorang pincang? Seorang pincang dan orang normal. Bertanding lari. Bisakah dia menang? Kakak ipar bilang, dia akan datang dan bertanding denganku jam segini. Kan? Kenapa dia belum datang juga? Jangan-jangan dia sendiri. Tahu kalau dia pincang. Jadi dia tidak berani datang karena tidak bisa menang. Kakak iparmu bukan orang seperti itu. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menepatinya. Ibu, tapi kita semua sudah menunggu di sini. Setengah jam. Kakak ipar, dia jadi datang atau tidak? Hari sudah hampir gelap. Kita menunggu di sini. Juga bukan solusi. Menurutku, tidak perlu menunggu lagi. Langsung pulang saja. Menurutku, dia tahu. Kalau dia pincang, tidak bisa menang. Jadi dia tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani bertanding? Hari ini aku tidak hanya datang. Aku juga akan mengalahkanmu dengan jujur. Siulian, kakimu sudah sembuh? Pandi, aku datang. Masih berani bertanding? Lihat dia berjalan pelan sekali. Jangan-jangan dia sengaja pura-pura kakinya sembuh. Untuk menipuku? Bertanding ya bertanding. Masa aku kalah? Sama orang cacat sepertimu? Baiklah. Kalau begitu, mulai sekarang. Kita lari keliling. Bukit ini satu putaran. Siapa yang duluan kembali, dia yang menang. Ya ampun, Sang Siulian benar-benar berlari. Dia bahkan lebih cepat dari San Pandi. Iya, benar. Apa dia pura-pura pincang selama ini? Hore, ibuku menang. Kakak ipar, kakimu benar-benar sudah sembuh? Bahkan bisa mengalahkan San Pandi. San Pandi, bagaimana? Kamu masih tidak bisa mengalahkan orang yang kakinya pincang sepertiku? Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas tidak hanya pincang, tapi juga patah tulang. Aku tidak memberitahu siapapun tentang patah tulangku. Bagaimana kamu tahu? Sang Siulian, kakimu masih patah tulang sore ini. Siang ini, saat aku memberi makan babi, tumpukan kayu tiba-tiba roboh dan melukai kakiku. Untungnya, Fubao menyelamatkanku dengan ramuan herbal. Tidak bisa, tidak bisa. Ibu tidak bisa bergerak. Sepertinya patah tulang. Ah. Ibu, obat ini bisa menyambung tulang yang patah. Aku akan mengoleskannya untuk ibu. Ah. Tidak menyangka, kan? Aku malah mendapat berkah dari musibah ini. Kaki pincangku yang dulu, sekarang juga sudah sembuh. Siapa yang tahu kakimu itu akan sembuh berapa lama? Sih, bisa jadi nanti. Pincang lagi, kan? Aku sudah menahan diri terlalu lama. Ibu harus membela aku. Ya, lihat saja, di depan umum begini, kakak ipar tiba-tiba menyerangku. Aku tidak mau hidup lagi. Kau pantas mendapatkannya. Kaki kakak iparmu itu baru saja sembuh.
Kau malah mengutuknya. Dan lagi, siang tadi kaki kakak iparmu itu, bagaimana bisa terluka? Kau pikir ibu tidak tahu apa-apa, ya? Siulian, kakimu sudah sembuh. Itu kabar gembira. Kebetulan 2 hari lagi, ini ulang tahun Fubao kita. Kita akan mengadakan pesta besar. Kita undang semua kerabat dan teman. Kita bersenang-senang bersama. Ibu akan menuruti semua keinginanmu. Anakku bungsu. Ada apa? Aku dan Pandi ini, gaji kami berdua tidak tinggi. Lagi pula, Tianci itu juga semakin besar setiap harinya. Ibu, bisakah ibu memberiku sedikit uang? Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Aku harus memberitahu kedua kakakmu. Jika kamu benar-benar dalam kesulitan, mereka pasti akan bersedia membantumu. Tidak banyak. 500 saja cukup. 500? Apa kamu sudah gila, ya? Tabungan seluruh keluarga kita ini, kalau digabungkan juga tidak sebanyak itu. Bagaimana kami tahu kamu tidak menipu kami? Lagi pula, hari ini kita menerima sumbangan. Bukankah sudah terkumpul hampir 200? Itu kan uang bersama keluarga kita. Kalau semua uang ini diberikan pada kalian, lalu yang lain, mau makan angin? Ibu, kamu selalu pilih kasih pada keluarga kakak sulung dan kakak kedua. Aku takut, bahkan setelah ibu meninggal, uangnya tidak akan diberikan pada keluarga kami yang ketiga, kan? Tapi tidak apa-apa. Apa yang kuinginkan, akan kuambil sendiri. Kamu mau apa? Gongkai, kamu hanya akan melihat istrimu menindas ibumu seperti ini? Ibu, kamu yang mempersulit kami. Cepat cari uangnya. Jangan bersuara. Ibu, Gongkai, bagaimana ini? Ada orang datang. Ada orang datang. Ibu. Ibu, kalau ibu memanggil orang, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Ibu, apa ibu sudah baikan? Gongzeng, ibu mungkin sedang istirahat. Kita datang nanti saja. Ayo. Mereka sudah pergi. Gongkai, kamu memperlakukan ibumu sendiri seperti ini? Kamu masih manusia? Ibu, apa yang sudah kulakukan padamu? Aku cuma minta sedikit uang, kan? Hah? Kalau tidak, Bukankah kamu sudah memberikan semua uangnya pada kakak? Ibu adalah seorang janda. Sejak kecil, aku sudah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiranku membesarkan kalian 3 bersaudara. Selama ini, hatiku selalu tenang dan tidak merasa bersalah. Kamu malah berpikir seperti itu? Kecewa? Memangnya kenapa? Jujur saja, aku sudah lama tidak suka denganmu. Kamu jadi janda, itu nasib sialmu sendiri. Kalau kamu pintar, cari saja pria kaya lain untuk dinikahi. Apa kita harus hidup sesusah ini? Kamu Lebih baik, kamu mati saja lebih awal. Lagi pula kamu sudah tua, aku juga tidak akan merawatmu. Ibu. Selesai sudah. Tidak bernapas lagi. Panggil dokter. Panggil dokter. Panggil dokter. Suamiku, jangan pergi. San Pandi. Itu ibu saya. Tapi kalau kamu cari orang sekarang, semua perbuatan kita, bukankah akan terbongkar?
Ibu, anakmu ini durhaka. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan berbakti padamu. Fubao, nenek akan pergi. Nanti kamu harus jadi anak baik. Jaga diri baik-baik. Fubao, Fubao, ada apa denganmu, Fubao? Nenek kenapa-kenapa? Ibu. Ibu, bangunlah. Ibu. Istri adik ketiga, ada apa ini? Ibu, bangunlah. Ibu, bukankah ibu bilang akan melihat Fubao tumbuh dewasa? Ibu. Bukankah ibu baik-baik saja tadi pagi? Ini, ada apa ini sekarang? Hidup memang penuh musibah tak terduga. Ibu, ini pasti tanda-tanda terakhir sebelum meninggal. Ibu. Ada apa dengan ibu? Ada apa dengan ibu? Ibu? Ibu. Ibu. Dewa Maut, kumohon, biarkan nenekku hidup ya. Hidup dan mati sudah takdir. Reinkarnasi tidak bisa diubah. Wang Guiying sudah mencapai akhir hidupnya. Kamu memohon padaku juga tidak ada gunanya. Dewa Maut, kumohon. Jika bisa menukar nyawa nenekku, aku rela melakukan apa saja. Masalah ini memang masih ada sedikit harapan. Tapi, kamu harus membayar harga yang setimpal. Harga apapun, aku rela. Kamu sudah berlatih di kolam teratai Bodhisattva selama 999 tahun. Tinggal 1 tahun lagi, kamu bisa mencapai pencerahan karma. Jika demi Wang Guiying ini, kamu harus melepaskan semua kultivasimu, menjadi seorang manusia biasa tanpa kekuatan sihir. Melupakan kehidupan masa lalu dan sekarang. Jika begitu, apa kamu masih mau menyelamatkannya? Melepaskan semua kultivasi, melepaskan segalanya. Aku sarankan kamu menyerah saja. Demi seorang manusia fana yang baru kamu kenal, beberapa tahun, tidak sepadan. Dewa Maut, terima kasih. Tapi aku sudah membuat keputusan. Dewa Maut, terima kasih. Tapi aku sudah membuat keputusan. Baguslah kalau kamu sudah memikirkannya. Nanti, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Tidak perlu mengorbankan segalanya demi dia. Aku rela mengorbankan semua kekuatanku dan ingatanku untuk menyelamatkan nenek. Apa katamu? Kamu tidak ingin menjadi dewi? Menjadi dewi itu penting. Dewi Bodhisattva juga sangat penting. Tapi nenek, hanya aku satu-satunya cucu yang bisa menyelamatkannya. Lagi pula, Dewi juga sering berkata, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Masih kecil, tapi sudah memiliki sifat Buddha. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu ini. Nenek, cepat bangun. Kakak, bisakah kamu mengurus si pembawa sial ini? Ibu baru saja meninggal. Dia sudah menari-nari di sini. Apa dia tidak punya hati nurani? Nenek akan segera bangun kok. Kakak ipar. Kalian sebaiknya membawa Fubao keluar saja. Dia kan masih anak kecil, pasti tidak mengerti apa-apa. Jadi jangan bikin masalah di sini. Betul. Yang paling penting sekarang, kita harus membagi warisan ibu. Bagi-bagi. Supaya ibu bisa tenang di alam baka. Ibu. Air. Berikan aku air. Ibu. Ibu. Angkat ibu. Ibu. Anak cucu durhaka. Sao Gongkai. San Panda. Kalian mau kemana?
Sao Gongkai, San Pandi, kamu mau kemana? Dua orang ini minta uang padaku, membuatku sangat marah. Adik. Kamu ini, Aku hanya mengatakan beberapa kata marah pada ibu. Siapa sangka ibu begitu mudah marah? Kakak, hanya karena kamu hari ini bisa melakukan hal seperti ini pada ibu. Mulai sekarang, aku, Sao Gongping, aku tidak punya adik seperti kamu. Ya sudah kalau tidak punya. Aku juga tidak sudi punya kakak ipar. Sepertimu. Cukup. Keluarga Sao kita, mulai sekarang, akan pisah rumah. Mulai hari ini, Sao Gongkai, hidup atau mati, tidak ada hubungannya sama sekali dengan aku, Wang Guiying. Kalau mau pisah, ya pisah saja. Aku akan katakan ini sekarang. Nanti kita lihat saja, keluarga siapa yang akan hidup lebih baik. Kalian semua. Jangan pernah meminta bantuan pada Gongkai kami. adik, minta maaf pada ibu. Biarkan dia pergi. Jika dia melangkah keluar dari pintu ini hari ini, mulai sekarang, semua hubungan dengan kita akan terputus. Ibu, Kenapa aku bisa melahirkan anak pembawa sial seperti ini? Nenek, jangan menangis. Nenek masih punya Fubao. Fubao akan selalu menemani nenek dan berbakti pada nenek. Fubao kecil. Fubao benar. Nenek, ada Fubao juga. Situasi produksi di desa sangat bagus. Nah, 3 ekor babi tambahan di desa ini. Mari kita lihat apakah ada yang mau memelihara. Kalau dipelihara dengan baik, nanti serahkan 200 kati daging ke desa. Sisanya, itu milik kalian sendiri. Oke, Sepertinya, semua orang antusias memelihara babi. Tapi, babi-babi itu, kalian lihat, hanya ada 3 ekor. Kita pakai cara lama saja ya. Undian. Siapa yang dapat undian? Dia yang pelihara babi, oke? Baik, baik. Kita antre sesuai urutan. Ini babi nomor 1. Yang perlu ditekankannya, babi nomor 1 ini adalah babi betina ya. Asal dipelihara dengan baik, akhir tahun atau tahun depan, mungkin bisa melahirkan banyak anak babi. Hahaha. Pak Kepala Desa, tunggu apa lagi? Cepat undi. Baik, jangan terburu-buru. Sini, aku sudah siapkan undiannya, ayo. Anak perempuan itu penuh kesialan. Mengundi sambil membawa anak tak berguna ini. Tidak takut nanti, tidak dapat sehelai pun bulu babi. Tidak takut nanti, tidak dapat sehelai pun bulu babi. Sejak Fubao datang ke rumah kami, kehidupan kami semakin membaik. Kalau soal sial, keluargamu jauh lebih sial daripada kami. Sekarang, reputasi keluargamu di desa sudah busuk. Apa itu reputasi? Uanglah yang paling penting. Aku beritahu ya, setengah tahun ini, Tianchi mengajari ayahnya berbisnis, dan sudah menghasilkan banyak uang. Siapa yang berani bilang Tianchi bukan bintang keberuntungan keluarga kami? Biarkan aku yang mengundi kali ini. Biarkan mereka tahu betapa hebatnya aku. Ibu yakin kamu pasti akan membuat ibu sangat bangga. Ibu, aku juga mau mengundi. Anak-anak harusnya dibandingkan dengan anak-anak lain. Fubao yang baik, mau dapat atau tidak, kamu tetap bintang keberuntungan keluarga kita. Tinggal 2 babi lagi. Tidak ada yang dapat. Aku dapat. Wah, hebat. Lihat, aduh. Babi jantan kecil nomor 3. Agak kurus sih. Tapi kalau dirawat baik-baik, tahun depan masih bisa untung. Sudah kubilangkan, Tianchi anakku, itu bintang keberuntungan kecil. Sekarang kamu harus mengakui, kalau anak pembawa sialmu itu tidak lebih baik dari Tianchi anakku, kan? Kenapa kamu buru-buru sekali? Fubao kami belum undi kok. HMPH, ini tinggal 1 babi lagi. Padahal masih ada lebih dari 10 undian. Aku tidak percaya si pembawa sial ini bisa seberuntung itu.
Fubao, giliran kita. Cepat. Aku lihat. Fubao dapat. Fubao, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Aku lihat. Wah. Babi nomor 1. Di antara semua babi nomor 1 ini yang terbaik. Dan lagi, ini babi betina. Kalau dipelihara dengan baik, tahun depan akan ada banyak anak babi. Hahaha, Fubao. Keberuntunganmu benar-benar bagus sekali. Menurutku, Fubao adalah bintang keberuntungan yang sesungguhnya bagi keluarga kita. Sudah kubilang, babi terbaik. Ditarik oleh Fubao kita. Anakku memang lebih hebat dari anakmu. Itu cuma kebetulan saja. Lagi pula, masih terlalu dini bagimu untuk bilang Fubao itu bintang keberuntungan. Kamu punya kemampuan untuk dapat babi ini, ya? Nanti bisa dipelihara sampai besar atau tidak. Itu urusan lain. Kamu ngomong apa sih? Saudari San, desa kita ini adalah keluarga besar yang harmonis dan penuh kasih. Kalau kamu terus-terusan mengutuk warga desa ini, jangan salahkan aku kalau aku batalkan hasil undianmu kali ini. Ibu, kita pelihara babi kecilnya. Sampai gemuk ya? Oke. Nanti babi kecil ini akan dipelihara oleh Fubao. Kita akan memeliharanya sampai gemuk dan montok. Nanti ibu akan memasak banyak daging untukmu. Oke? Oke. Ayo kita pulang, Fubao kecil. Bawa babi-babinya. Ayo. Babi-babi, ibu akan memberimu makan. Gongping, Gongping. Babi kita sekarat. Gongping. Lihat. Sakit-sakitan. Tidak bisa. Aku harus memanggil dokter hewan dari ujung desa untuk melihatnya. Kalau tidak, mungkin sebelum fajar, babi ini akan mati. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menyerahkan daging ke desa di akhir tahun. Kalau mati, habislah kita. Kamu jaga di sini. Aku akan segera memanggilnya. Babi kecil, cepat bangun. Gongping, terburu-buru sekali. Ada apa? Babi kami tiba-tiba sakit entah apa. Sekarang sekarat. Aku harus segera membawa Master Huang. Coba lihat. Oh, baiklah. Aku lihat ya, babi di rumahmu itu. Pasti karena si pembawa sial kecil itu yang bikin celaka. Tadi siang aku sudah bilang, kalian beruntung dapat babi itu, tapi belum tentu bisa hidup. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Babi yang dibawa pulang orang lain, semuanya baik-baik saja. Cuma babi di rumahmu yang sakit. Entah itu wabah babi atau bukan. Kalau wabah babi bisa menular. Apa yang dikatakan Pandi benar. Fubao ini sebenarnya memang pembawa sial kecil. Kalau tidak, dari sekian banyak babi, kenapa cuma babi di rumahnya yang sakit? Sudah, jangan ribut semua. Apa yang sebenarnya terjadi, aku akan tahu setelah melihatnya. Master Huang, ayo. Pemeriksaan awal babi ini, dia diare sampai lemas. Apa kamu memberinya makan? Sesuatu yang tidak beres? Tidak kok. Rumput babi ini, aku sendiri yang memetiknya di gunung. Memang tidak ada masalah. Aneh banget ini. Terus gimana dong? Aku ini nggak berani kasih makan sembarangan. Lagi. Master Huang, coba lihat rumput ini. Ada masalah enggak? Ini namanya rumput gergaji. Atau biasa disebut rumput gergaji. Kalau babi makan ini, bisa diare. Kok kalian bisa campur rumput ini ke dalam pakan? Mana mungkin. Aku dari kecil udah biasa petik rumput buat babi. Pasti nggak bakal salah. Xiulian, aku tahu apa yang terjadi. Master Huang, mohon bantuannya. Kejadian di rumah kami hari ini. Jangan disebar keluar. Kayaknya kamu jadi sasaran iri hati orang. Kalau bukan karena Fubao yang jeli, kalian pasti sudah kena jebakan. Fubao ini memang selalu jadi pembawa keberuntungan keluarga kita. Nah, soal orang yang
sengaja kasih rumput gergaji ke babi kita. Besok, kita tangkap basah. Siulian, babi di rumahmu masih hidup nggak? Jangan-jangan kena flu babi ya? Bukan wabah babi. Bukan wabah babi, kok. Tenang saja, semuanya. Master Huang bilang, dia cuma makan sesuatu. Dan diare. Tapi berkat Master Huang, dia sudah diberi obat. Sekarang sudah agak baikan. Kurasa, masih perlu dirawat baik-baik beberapa hari lagi. Syukurlah babinya tidak apa-apa. Tadi malam, kami kaget sekali. Kalau babi kalian mati, akhir tahun nanti, kalian harus patungan bayar utang desa. Betul. Makanya, beberapa hari ini, aku harus merawatnya baik-baik. Tapi Master Huang bilang, akhir-akhir ini jangan sampai memberinya makan sembarangan. Kalau tidak, lain kali tidak akan bisa diselamatkan lagi. Kali ini ada Master Huang. Lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Makanlah, makanlah. Setelah makan ini, aku tidak percaya kamu masih bisa hidup. Tangkap pencuri. Kamu masih mau lari? Adik ipar, jelaskanlah. Kenapa tengah malam begini, kamu memeluk seikat rumput gergaji, menyelinap ke kandang babi kami? Hei, jangan lari lagi. Semua orang di sini sudah melihat wajahmu dengan jelas. Pandi, tidak kusangka, kamu wanita sejahat ini. Seluruh desa kita tidak bisa menghasilkan uang sebanyak harga seekor babi dalam setahun. Dan kamu tega ingin membunuhnya. Gongping itu kakak iparmu. Bagaimana kamu tega melakukannya? Orang berhati jahat seperti ini seharusnya diusir dari desa kita. Aku melakukan ini karena aku tidak suka Chang Xiulian. Aku ingin membalas dendam padanya. Makanya aku melakukan ini. Aku tidak tahu kalau akibatnya akan separah ini. Hari ini kamu tidak suka padaku, jadi kamu ingin mencelakai babi kami. Kalau besok, kamu tidak suka pada tetangga lain, kamu akan mencelakai seluruh desa, begitu? Tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Jangan bawa aku ke kantor polisi. Aku mohon pada kalian, beri aku satu kesempatan lagi. Kenapa harus? Kalau hari ini tidak memberimu pelajaran, lain kali kamu akan berpikir, keluarga kami mudah ditindas lagi, kan? Kakak ipar, aku mohon. Aku tidak bisa ditangkap lagi ke kantor polisi. Kalau tidak, Gongkai pasti akan menceraikanku. Bisa diselesaikan secara pribadi, tapi tergantung seberapa besar ketulusanmu untuk meredakan amarah ayah dan ibu. Aku cuma punya segini. Para tetua dan warga sekalian, hari ini berkat kalian, keluarga kami berhasil menangkap pencuri dan terhindar dari kerugian. Jangan anggap remeh uang ini ya. Gongping, jangan sungkan begitu. Kamu tenang saja. Kalau ada apa-apa, kamu cari paman saja. Gongping itu orangnya jujur dan berjiwa besar. Entah kenapa, orang yang lahir dari rahim yang sama bisa beda jauh sekali. Kamu masih di sini kenapa? Apa kamu mau aku menyeretmu ke kantor polisi? Fubao kecil kami ini sudah banyak membantu ayah dan ibu lagi. Kamu lagi-lagi bantu ayah dan ibu. Benar-benar bantu besar buat ayah dan ibu. Kamu memang selalu bantu ayah dan hadiah ibu. Apa? Aku pengen beliin satu set baju baru. Fubao kecil kita ini bikin gemas deh. Besok ya, ayah ajak kamu ke kota. Buat beli baju baru sekeluarga. Kamu pilih saja, ya? Fubao kecil kami ini cantik seperti bidadari kecil. Ibu akan mendandanimu secantik mungkin agar kamu tumbuh besar tanpa beban. Betul, tumbuh besar tanpa beban. Tumbuh besar tanpa beban. Bibi, cepat kemari. Aku berikan tempat dudukku untukmu. Tidak perlu, aku berdiri saja. Kamu kan sedang menggendong bayi. Cepat kemari, aku berikan tempat dudukku untukmu. Anak kecil sepertimu bisa memberikan tempat duduk juga, ya? Guru bilang, kita harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Baik sekali, ya? Duduk saja, Bu. Bagaimanapun juga, ini adalah ketulusan hati si kecil. Fubao, ayah juga harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Duduklah.
Adik ini lucu sekali. Kamu juga lucu. Bibi ini pasti penculik. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan adik kecil ini. Sayang, kamu lihat apa? Bibi, permen di saku adik itu. Enak sekali. Boleh aku minta satu? Ini untukmu. Terima kasih, Bibi. Permisi, tolong beri jalan. Saya mau turun. Aduh, perutku sakit sekali. Ayah, apa aku akan mati? Ada apa, Fubao? Anak ini tidak apa-apa? Perlu ke rumah sakit? Kalian bawa dia ke rumah sakit. Biarkan saya turun dulu. Bibi, perutku sakit. Setelah makan permenmu. Tidak bisa. Kamu harus ikut kami ke rumah sakit. Kalau perut anakku, kenapa-kenapa, siapa yang tanggung jawab? Dia sendiri yang minta padaku. Bukan aku yang memberinya duluan. Aku rasa kamu mau menipu. Ya, minggir. Biarkan aku turun. Zaman sekarang masih ada saja yang menipu pakai anak sendiri. Ada kami di sini. Kamu tidak akan berhasil. Permen ini memang diminta oleh gadis kecil ini sendiri. Apa urusannya dengan bibi ini? Betul. Aku lihat kalian jelas-jelas mau menindasku. Aku akan turun sekarang dan pergi ke kantor polisi untuk mencari keadilan. Jangan biarkan dia turun. Pak sopir, cepat tutup pintunya. Dia itu penculik. Anak sialan ini ngomong kosong. Kalian percaya dia anakku? Kalian mau percaya atau tidak? Aku akan melaporkan kalian ke kantor polisi. Nak, apa kamu bohong? Paman sopir, jangan tertipu olehnya. Bajunya sendiri. Masih ada tambalan. Lihat adik yang digendongnya. Di lehernya masih ada kalung emas dan gelang. Ini terlalu aneh, kan? Ini dibelikan oleh ibu mertuaku untuk cucunya. Apa tidak boleh? Ibu mertua menyayangi cucu sulungnya. Tapi sekarang kita ribut begini. Adiknya masih tidur terus. Bagaimana menjelaskan ini? Cepat tangkap penculiknya. Jangan biarkan dia kabur. Cepat. Fubao. Astaga! Apa-apaan ini? Hanya orang-orang besar dalam legenda yang punya mobil, kan? Seumur hidupku, aku bahkan belum pernah melihat beberapa sepeda. Sekarang, aku sudah melihat 2 mobil. Apa aku sedang bermimpi? Siapa orang penting ini? Kok bisa datang ke desa kita? Halo, para tetangga. Apa kabar? Di desa kita ini, apa ada yang bermarga Zhao? Beberapa hari yang lalu, dia menyelamatkan cucuku di bus. Aku sudah bertanya ke kantor polisi. Dia memang tinggal di desa ini. Hari ini aku sengaja datang untuk berterima kasih padanya secara langsung. Ini adalah hadiah kecil yang disiapkan oleh tuan kami untuk berterima kasih kepada penyelamat. 10 set suplemen terbaik. Dan uang tunai 200.000. 200.000? Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Sudahlah, penghasilan keluargaku setahun. Bahkan tidak sampai 1.000. Ibu, ayah. Yang menyelamatkan itu Fubao. Kita tidak boleh membiarkan barang-barang bagus ini jatuh ke tangan mereka. Kamu benar. Mereka itu tidak pantas memiliki ini. Banyak orang begini. Sudahlah. Suamiku, ini 200.000 loh. Kita seumur hidup ini tidak akan kekurangan makan minum lagi. Pak Tua, yang menyelamatkan cucu Anda itu saya. Anda Tuan Zhao, kan? Betul, betul, betul. Aduh. Pahlawan, kalau bukan karena Anda, saya benar-benar tidak akan bisa bertemu cucu kecil saya lagi. Pak Tua, membantu orang itu kewajiban semua orang, kan? Meskipun begitu, tetap harus ada balas budi. Jujur saja, saya seorang pengusaha, baru pulang dari luar negeri. Pahlawan, kalau nanti mau berbisnis, datang saja ke saya. Wah, bagus sekali.
Saya memang mau buka usaha kecil-kecilan. Itu putra Anda, kan? Betul, betul, betul. Aduh, pintar sekali. Kata kepala kantor polisi. Anak kecil ini sangat cerdik dan berani. Sampai bisa melihat kelemahan penculik itu, kan? Betul. Itu saya. Bagaimana anak kecil ini bisa tahu? Ada yang tidak beres dengan penculik itu. Kakek, sebenarnya tidak ada yang aneh. Itu semua hanya berdasarkan intuisi. Lalu, apakah Anda ingat pakaian cucu saya? Ada detail apa? Mana mungkin ingat? Waktu itu hanya fokus menyelamatkan orang. Tidak ingat. Tentu saja dia tidak tahu detailnya. Karena yang menyelamatkan cucu Anda adalah putri saya. Tentu saja dia tidak tahu detailnya. Karena yang menyelamatkan cucu Anda adalah putri saya. Kejadiannya sekitar jam 5 sore. Saya dan putri saya sedang dalam perjalanan pulang dengan bus. Melihat cucu Anda pingsan, digendong oleh seorang wanita. Di lehernya, tergantung liontin Buddha Gyo. Wanita itu terlihat mencurigakan. Dan dari pakaiannya, sangat tidak cocok dengan cucu Anda. Baru saat itulah kami menyadarinya. Betul, betul. Orang-orang dari kantor polisi mengatakan hal yang sama persis dengan Anda. Sepertinya Anda adalah penyelamat saya. Gongkai, kejadian seperti ini pun kamu mau merebut pujiannya? Aku beritahu ya, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Lagi pula, yang menyelamatkan adalah saya. Kalau begitu, bagaimana kalau kalian berdua ikut saya ke kantor polisi? Kepala kantor polisi bilang, dia sudah bertemu dengan penyelamat saya. Kami siap kapan saja. Sepertinya hari ini saya terlalu ramah di depan kalian. Jadi kalian belum tahu sifat saya. Orang terakhir yang berbohong di depan Tuan Wu. Sekarang sudah hancur keluarganya. Hehe, Pak Tua. Anda orang besar, jangan pedulikan kami yang kecil ini. Iya, kami hilaf. Maafkan kami. Penyelamatku. Gadis kecil ini, kelihatannya memang sangat cerdas ya. Tapi Tuan Zhao bilang, dia yang menyelamatkan cucu saya. Apa itu tidak sedikit berlebihan? Dia kelihatannya tidak jauh lebih besar dari cucu saya. Jujur saja, semua pujian itu memang milik putri saya. Dia yang pertama kali menyadari ada yang tidak beres dengan penculik dan cucu Anda. Dan dia pura-pura sakit perut. Itulah sebabnya dia berhasil menahan penculik agar tidak turun dari bus. Kalau tidak begitu, begitu penculik turun dari bus dan dijemput orang, akan sulit ditemukan. Kakek meremehkanmu, ya. Kepala kantor polisi ini bilang padaku, dia beruntung bertemu orang baik. Kalau tidak begitu, begitu turun dari bus, jejak penculik tidak akan ditemukan. Sungguh berkat Tuhan. Beruntung bertemu keluarga baik sepertimu. Itu juga berarti kakek orang baik. Makanya Tuhan memberkati kakek. Sungguh, gadis kecil yang cerdas. Katakan pada kakek, berapa umurmu tahun ini? Kakek, namaku Fubao. Umurku 5 tahun. Fubao, panggilan kakek darimu ini membuat hatiku luluh. Katakan pada kakek, mau tidak jadi cucu angkat kakek? Fubao juga sangat suka kakek. Tapi aku sudah cucu nenek. Kalau jadi cucu kakek, nenek akan sedih. Haha. Gadis kecil ini, aku suka sekali uang itu. Gongkai benar-benar punya 200.000. Aku melihatnya sendiri. Kenapa kamu malah membahas hal yang sensitif? Gongkai, aku sudah menemukan caranya. 200.000 itu bisa kita dapatkan kembali. Cara apa? Apa kamu lupa? Si pembawa sial yang menyelamatkan orang itu. Aku yang melahirkannya. Benar juga. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ayo, kita ambil dia. Cao Gongping, Sang Xiulian, kalian berani merebut anak, tapi tidak berani membuka pintu, ya? Kembalikan putriku. Kembalikan anakku. Pandi, ada apa ini? Zhao Gongping merebut Tianqi. Yang mereka rebut bukan Tianqi, tapi Fubao. Iya. Fubao, bukankah Fubao itu anak mereka? Apa urusannya dengan kalian? Buka pintu, buka pintu. Kembalikan anakku. Apa yang ibu lakukan? Dasar tidak tahu malu. Fubao ini anak Xiulian. Kenapa kalian ribut-ribut begini? Si? Ibu.
Aku tahu ibu memihak kakak. Tapi, ibu tidak bisa berbohong. Terang-terangan begitu. Fubao itu, jelas-jelas anak kandungku, yang dikandung Pandi selama 10 bulan. Darah dagingku sendiri. Kalian keterlaluan sekali. Cao Gongping, Sang Siulian. Kembalikan putri kandungku. Maksudmu apa? Anak ini kau lahirkan tapi tidak kau rawat. Sekarang kau mau mengambilnya kembali begitu saja? Mana ada hal seperti itu di dunia ini? Dulu kan karena keluarga kami kesulitan, makanya kami minta tolong kalian merawatnya. Sekarang keluarga kami sudah sedikit lebih baik. Aku ingin membawa pulang putri kandungku. Tidak bolehkah? Tidak bolehkah? Katamu tidak punya uang untuk merawat Fubao. Lalu bagaimana kau bisa merawat Tianqi? Kami tahu, kalian sudah merawat Fubao bertahun-tahun dan mengeluarkan uang. Kami akan berikan uang jerih payah kalian. Kami beri kalian 100 yuan. Kalian biarkan kami membawa Fubao pulang. Ambil kembali saja. Dasar anak manis. Bagaimana bisa ada orang seperti kalian yang tidak tahu malu? Kalian memaksa saya di depan umum begini untuk menceritakan perbuatan memalukan kalian dulu. Begitu? Ibu, katakanlah. Panggil Fubao keluar. Katakan di depannya. Saya tidak percaya. Dia tidak akan mau. Ibu kandungnya sendiri. Ibu, kalau Fubao tahu, dulu orang tua kandungnya tidak menginginkannya, Fubao pasti akan sedih. Belum pernah saya lihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Kalian tidak berani, kan? Kalau tidak berani, kembalikan anak itu padaku. Warga sekalian, lihatlah. Di dunia ini, mana ada orang yang dengan mata terbuka merebut anak orang, pabrik tekstil nasional nomor 1. Kalau kalian tidak mengembalikan Fubao padaku, aku akan duduk di sini dan tidak pergi. Singkatnya, kalian hanya ingin mengambil kembali uang yang didapat Fubao karena menyelamatkan orang. Tidak kok. Fubao adalah darah daging kami. Apa-apaan uang itu? Fubao adalah penyelamat cucu pengusaha kaya itu. Selama Fubao ada di tangan kita, bukankah kita bisa minta uang sebanyak apapun? Uang sebanyak apapun. Dasar tidak tahu malu. Ya, hari ini nenek akan menghajar kalian sampai mati. Nenek, Fubao, nenek, ibu. Fubao ingin pulang bersama ibu kandung. Fubao, kenapa kamu keluar? Hal-hal seperti ini, anak kecil tidak boleh dengar. Fubao, tenang saja. Ada nenek di sini. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Nenek, ibu, percayalah padaku. Karena uang tidak penting, maka 200.000 itu biarkan saja untuk ayah dan ibu yang sekarang. Fubao akan pulang bersama kalian. Rp200.000 itu bisa untuk membeli beberapa rumah di kota. Loh, bagaimana ini? Bujuk saja si manis kecil ini. Nanti kita bisa dapat lebih dari 200.000. Mungkin kita juga bisa membuat mereka memuntahkan uang itu. Pergi sana. Aduh, tentu saja uang tidak sepenting Fubao. Fubao, anak baik, mau pulang sama ibu kandung, kan? Oke, aku ikut kalian pulang. Kalian akan baik padaku? Fubao, tentu saja. Kamu anak kandung ayah dan ibu. Mana mungkin ayah tidak baik padamu? Sama baiknya dengan ayah dan ibu sekarang? Aduh, bahkan lebih baik dari itu. Nanti di rumah, semuanya akan untukmu. Apapun yang kamu mau, ayah akan membelikannya untukmu. Fubao. Kalau begitu, aku ikut kalian pulang. Siulian, tenang saja. Fubao kita anak yang pintar. Dia melakukan ini, pasti ada alasannya. Fubao, kalau mereka membuatmu sedih, bilang pada ayah. Ayah akan menjemputmu. Tenang saja, orang yang beruntung tidak akan masuk ke rumah yang tidak beruntung. Fubao akan kembali setelah bermain 2 hari. Tenang saja, aku tidak akan memberi kalian kesempatan untuk membawanya kembali. Ayo pergi. Fubao. Tenang saja. Kalau mereka berani berbuat jahat pada Fubao, aku akan langsung menjemput Fubao kembali. Aku hanya tidak rela berpisah dengan Fubao. Aku takut San Pandi akan berbuat jahat padanya. Sepintar apapun dia baru 5 tahun. Begini saja, kakak sulung, cari orang untuk mengawasi mereka. Ibu,
Siulian. Kalian tenang saja. Kalau mereka berani sedikit saja berbuat jahat pada Fubao, kita akan merebutnya. Kita harus merebut Fubao kembali. Aku juga. Aku akan ke rumah mereka 3 kali sehari. Aku ingin lihat apa dia berani. Di bawah pengawasanku. Berbuat jahat pada Fubao? Lihat siapa yang datang. Ayah, Ibu, bagaimana kalian bisa membawanya? Sudah kubawa pulang. Aku tidak suka dia. Ini rumahku. Ibu sudah bilang, aku adalah bayi kecil kesayangannya. Jadi aku akan tinggal di sini. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Bukankah kalian sudah berjanji? Hanya mencintaiku, aku akan mengusirnya. Kakak tidak menyukaiku. Aku mau pulang mencari ayah dan ibuku sendiri. Fubao. Tianqi. Ini adikmu. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Nanti bersikap baiklah pada adikmu. Dengar tidak? Anak baik. Tianqi sayang, kami hanya akan mencintai kamu seorang. Setiap sen yang kita dapatkan darinya, itu semua untuk Tianqi kita. Sekarang, bersikap baiklah. Tahan sebentar. Ayah, ibu, aku mau tidur di sini. Ini kamarku. Aku suka kamar ini. Ini kamar kakak. Ibu akan mengantarmu ke kamar lain. Oke. Aku suka kamar ini. Kalian hanya suka kakak. Tidak suka aku. Aku mau kamar ini. Tianqi. Gongkai, kita ini bukan membawa pulang seorang putri, tapi jelas-jelas mengundang seorang leluhur. Siapa sangka Tianqi tidak akur dengannya. Bagaimanapun, kita masih akan mendapatkan uang darinya. Sabar saja. Fubao, ayah dan ibu baik padamu, kan? Ayo, Fubao. Lumayan sih. Tapi ayah dan ibu yang dulu lebih baik padaku. Aduh, Ayo. Fubao makan lagi, ya. kalau begitu, Fubao bisa membantu ayah dan ibu sedikit? Bantuan apa? Fubao, 2 hari yang lalu kamu menyelamatkan seorang adik kecil. Di bus, kan? Lalu ayah mau minta tolong kamu. Telepon kakeknya. Adik itu, hubungi dia. Ya, minta uang sama dia. Ayah lagi ada urusan bisnis nih. Tapi lagi nggak ada uang. Nanti kalau ayah sudah dapat uang, ayah pasti belikan Fubao rok yang cantik, juga kue yang enak. Fubao mau, kan? Oh, tidak boleh. Guruku mengajarkan, waktu akan mengungkapkan isi hati seseorang. Ayah ibu cuma baik padaku 1 hari ini saja. Tapi selama 6 tahun sebelumnya, kalian tidak mau mengakuiku. Aduh, kami dulu itu nggak ada cara lain. Mulai sekarang, kami pasti akan baik sama kamu. Boleh saja. Kalau begitu, apa ayah ibu bisa buktikan? Dengan waktu untukku? Buktikan dengan waktu. Berapa lama itu? Nggak perlu lama, kok. Asalkan ayah dan ibu baik padaku selama 3 tahun saja. Sudahlah. Cukup ayah ibu. Baik padaku setengah tahun saja. Aku percaya kalian deh. Fubao, kamu jangan khawatir. Nanti ayah pasti lebih sayang kamu. Sini, Fubao. Ayo makan. Ibu, Fubao mau makan kue kecil. Bisa belikan buat Fubao, enggak? Aduh, kue kecil itu mahal banget. Lagi pula harus beli di kota. Ternyata ayah dan ibu cuma bohongin Fubao. Ayah beli. Ayah sekarang langsung ke kota buat belikan kamu. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau mainan kecil. Tianqi, ayah ke kota belikan mainan kecil buat kamu. Fubao. Ayah, Sini. Sini ke ayah. ayah. Fubao kangen banget sama ayah. Kakak, ngapain kamu ke sini? Aku nggak bakal biarin kamu merebut Fubao. Memangnya kenapa? Aku nggak boleh jenguk Fubao? Kalau aku tahu, kamu jahat sama dia. Jangan salahkan aku kalau aku bawa dia pulang. HMPH, mengganggunya. Sekarang seluruh keluarga kami melayaninya seperti seorang putri. Kamu tahu tidak? Aku akan pergi ke kota sekarang untuk membelikannya kue kecil. Ayah, jangan khawatir. Fubao akan melindungi dirinya sendiri, agar tidak diganggu orang lain.
Jangan bermain terlalu lama. Ayah, ibu, dan nenek ada di rumah. Menunggumu. Menunggumu pulang. Ble, Kamu memukulku. Aku akan pulang dan bilang ke ayah dan ibu. kamu bilang ke ayah dan ibu juga tidak ada gunanya. Mereka hanya menyukaiku, tidak menyukaimu. Kenapa tidak membelikanmu mainan? Mereka semua membohongimu. Membohongiku? Tidak mungkin. Aku tidak membohongimu. Kalau tidak percaya, tunggu saja dan lihat. Nanti mereka lebih sayang siapa. Mau membelikan barang untuk siapa? Fubao, lihat. Ini kue kecil yang ayah belikan untukmu. Ayah baik padamu, kan? Ayah, lalu, mana mainan kecil yang ayah belikan untukku? Itu. Tianci, kamu yang baik ya. Ayah lupa hari ini. Deh, nanti ayah pasti belikan untukmu. Ya, nurut ya. Aku tidak membohongimu. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Nanti mereka akan lebih baik pada siapa. Dan mau membelikan barang untuk siapa. Kalian benar-benar tidak menyukaiku lagi. Aduh, Tianci. Sayang, sudah selarut ini. Kamu mau lari keluar? Apa kamu mau membuat ibu jantungan? Lagi pula kalian kan sudah punya Fubao. Aku juga tidak mau kalian lagi. Hanpeha, aku juga tidak suka padamu. Gongkai, kalau begini terus, kapan ini akan berakhir? Baru 2 hari, aku merasa seperti sudah setengah hidup berlalu. Anak manis ini, dia datang untuk menagih utang. Dia tidak bisa tenang sehari pun. Dan dia selalu mengganggu Tianci kita. Kalau bukan karena uang, sudah kutampar dia. Tidak apa-apa. Kita bertahan sebentar lagi. 2 hari lagi aku akan bertanya lagi. Aku tidak percaya tidak bisa mengetahuinya. Fubao, lihat. Ini, gaun kecil yang ayah belikan untukmu. Mahal sekali. Loh, suka tidak? Suka. Terima kasih, ayah. Kalau begitu, bisakah kamu membantu ayah menghubungi lagi kakek itu? Ayah sudah menghabiskan semua uangnya untuk membelikanmu barang-barang beberapa hari ini. Kalau kamu tidak menghubungi lagi kakek itu, ayah tidak akan punya uang untuk membelikanmu gaun kecil dan kue lagi. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Asalkan kamu membantu ayah menghubungi kakek itu, ayah akan membelikanmu apa saja. tapi dia tidak memberiku cara menghubunginya. Dia bilang memberiku uang. Sudah cukup sebagai balas budi. Apa? Berita sepenting ini. Kenapa ayah tidak bilang dari tadi sih? Ayah juga tidak bertanya, kan? Dasar anak manis. Beberapa hari ini kamu mempermainkan kami. Ya, benar, kan? Beberapa hari ini kamu mempermainkan kami. Benar, kan? Hentikan. Siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Oh, Sang Siulian. Kalian sekeluarga bersekongkol, membiarkan si manis ini mempermainkan kami. Begitu, kami sudah memberinya makan dan minum yang enak. Tapi ternyata dia sama sekali tidak tahu kontak pengusaha kaya itu. Bukankah kamu bilang, kamu bukan demi uang, tapi demi Fubao? Orangnya? Fubao adalah putri kandung kami. Putri kandung kami. Kenapa uangnya harus kalian yang ambil? Kamu mau Fubao? Boleh saja. Berikan uangnya pada kami. Ambil saja si anak tak berguna ini. Kalian bawa dia pergi. Mana ada hal sebaik itu di dunia ini? Seorang anak yang hidup. Kamu bilang mau, ya mau. Kamu bilang tidak mau, ya tidak mau. Ayah ini setiap hari memberiku makanan enak. Aku masih mau tinggal di rumahnya. Minggat. Cari saja siapa yang mau mengurusmu. Aku tidak mungkin membesarkanmu lagi. Kalau ayah tidak mau, aku akan ke kota untuk menuntutmu atas kasus penelantaran anak. Kenapa begitu? Lagi pula sebelumnya, Fubao kan kalian yang merawat. Sekarang kalian bawa dia kembali saja. Kan beres? Bawa kembali? Nanti kalau kamu mau merawatnya lagi, kamu akan mengambilnya lagi? Aku tidak setuju. Seumur hidup ini, aku tidak akan pernah mau dia lagi. Cepat pergi. Jangan harap bisa menginjakkan kaki di rumahku lagi. Boleh saja dibawa pergi, kecuali kalian menandatangani surat pernyataan pelepasan hak asuh. Kami terus merawatnya. Juga boleh. Tanda tangani surat ini. Kalau tidak, aku tetap jadi paman Fubao. Bukan tidak mungkin kan? Aduh, kakak. HMPH. Tidak kusangka. Kalian sudah siap-siap ya.
Kalian mau anak tak berguna ini? Baiklah, aku setuju. 100.000 yuan. Bawa anak ini pergi. Oke. Tapi, harus ditulis dalam perjanjian. Kalian semua mau? Sepertinya Gongkai minta terlalu sedikit ya. Tidak bisa. Kalian harus memberiku 200.000 yuan. Baru boleh membawa Fubao pergi. Kau pikir kami orang bodoh? Jangan kira aku tidak tahu. Mereka hanya membalas budi. Sudah memberi Fubao 200.000 yuan. Fubao itu anakku. Apa salahnya kalau 200.000 yuan itu untukku? Paman, bagaimana kalau tidak usah saja? Aku lebih suka rumahku yang sekarang. Ayo, pergilah. Siulian, ayo kita pergi. Hei. Tunggu. Kakak, 100.000 yuan saja. Berikan kami 100.000 yuan itu. Ambil saja si anak tak berguna ini. Dengan adanya perjanjian ini, Fubao nanti tidak akan punya hubungan apapun lagi dengan kalian. Kalau kalian berani mengganggu hidup kami lagi, aku tidak akan segan-segan. Jangan bicara soal si anak tak berguna ini. Bahkan kalian pun bisa tidak kuakui. Bagus. Kalau begitu, mulai hari ini, kita putus hubungan. Fubao, ayo, pulang ke rumah ayah dan ibu. Pulang. Gongkai. Sekarang kita punya uang sebanyak ini. Nanti kita akan hidup enak, kan? Tentu saja. Dengan uang ini, kita tidak perlu lagi bekerja di bawah tekanan orang lain. Kita sembunyikan uang ini di mana ya? Aduh. Ini. Tianci, kemari. Jangan main api. Ya, bermain api bisa mengompol. Cepat, letakkan. Tianci, kamu bantu ayah dan ibu ya. Jaga baik-baik kamar ini. Di dalamnya, ada harta karun besar keluarga kita. Betul, Tianci. 2 hari lalu kamu mau mainan, kan? Iya, kan? Ayah dan ibu sekarang mau ke kota untuk membelikanmu mainan. Mau, kan? Senang, kan? Sini, senyum untuk ayah. Jaga baik-baik kamarnya ya. Ayah dan ibu jahat. Harta karun itu lebih penting daripada aku. Aku akan membakar harta karun itu. Lihat saja nanti. Apa kalian masih berani tidak peduli padaku? Tolong. Kebakaran. Cepat, tolong padamkan apinya. Jangan masuk. Di dalam penuh asap, kasur dan lemari sudah habis terbakar. Kamar saya juga terbakar? Hah? Habis. Aduh. Kok bisa habis? Siapa yang membakar rumahku? Siapa? Anak itu. Dia bermain api dan menyebabkan semua ini. Dasar anak kecil sialan. Kenapa dulu aku tidak berpikir jernih dan mengadopsi anak tak berguna sepertimu? Kalian bilang hanya akan menyayangiku. Kalian bohong. Kalian pantas mendapatkannya. Fubao, lihat, kan? Ini akibat harta yang tidak halal. Siapa yang mengambilnya, akan celaka. Ayah, tenang saja. Fubao pasti akan mencari kekayaan dengan cara yang benar, kok. Fubao tahu banyak hal, ya. Tapi, keluarga adik ketiga ini, hidupnya pasti akan sulit ke depannya. Tidak peduli bagaimana hidup mereka. Kita punya Fubao. Hidup kita nanti pasti akan semakin makmur. Itu sudah pasti. Fubao, dia adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Ayo, pulang.